ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi DG Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah keluarga Rabu 23 Februari 2022, marilah kita meneduhkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah kita malam ini berkenan kepada Tuhan. Pelayan firman pada malam ini adalah Penatua Andreas Kapitan. Siapapun kita pasti menghadapi tantangan dan rintangan. Namun, ketika dihadapi bersama Tuhan, maka akan memperoleh jalan keluar. Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari bernyanyi dari Gita Bakti 6, bait 1 dan 2. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk perkenan-Mu, di mana pada malam hari ini kami masih dilayakkan untuk memuji dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapilah dengan Roh Kudus-Mu, Bapak Penatua Andreas Kapitan, sehingga firman yang akan ditaburkan nanti dapat menyegarkan iman kami dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Hadirlah ya Bapa dalam ibadah keluarga ini dari awal hingga pada akhirnya. Ampuni juga kesalahan kami, baik disengaja maupun tidak kami sengaja. Layakkanlah kami menjadi anak-anak-Mu. Inilah kami yang bermohon. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kau pencipta dunia
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang dalam jalan kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman dan kebenaran-Mu. Turunlah Roh Kudus-Mu ke atas kami, sehingga kami diberikan kekuatan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kini setiap umat-Mu akan bersedia untuk membaca dan mendengarkan pemberitaan. Di dalam Yesus Kristus firman hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Yosua pasal 8 ayat 14 sampai dengan 29. Yosua pasal 8 ayat 14 sampai dengan 29 yang menyatakan, pagi-pagi ketika Raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang daratan itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua, sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka, lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel
selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka. Dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengancungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan dari depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini, untuk melakukan suatu pekerjaan tentunya harus dengan rencana dan persiapan yang baik. Rencana-rencana itu pekerjaan apa yang dilakukan, kemudian siapa saja yang melakukannya, kemudian apa saja yang dikerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, setelah kalau kita baca dari pasal 7 sampai pasal 8 ayat 1 sampai 29, ini sebenarnya Yosua dan bangsa Israel setelah memperoleh kemenangan di Yeriko yang didudukinya, maka ada target kedua yang harus melakukan peperangan untuk mendudukinya, yaitu dalam rencana harus menaklukkan kota Ai, seperti pada saat bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua berperang melawan bangsa yang duduk di Yeriko. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita, penduduk kota Ai ini sebenarnya tidak banyak. Hanya 12.000, sekitar 12.000 orang. Itu sudah termasuk laki-laki dan perempuan. Tetapi kota Ai yang kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit, ini merupakan kota yang strategis. Kota yang strategis itu yang bisa menghubungkan bagian utara dan selatan. Kota yang strategis. Itu yang pertama. Yang kedua, kota Ai ini adalah pusat kerajaan Kanaan. Karena
Kanaan, pusat kerajaan Kanaan ini adalah janji Allah kepada umat Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, karena di sana penuh dengan kemakmuran, yaitu susu dan madu. Jadi kota Ai ini merupakan gambaran secara keseluruhan. Kalau menaklukkan bangsa yang tinggal di Kanaan, maka berarti secara keseluruhan Yosua dan bangsa Israel menguasai Israel secara keseluruhan. Jadi sangat penting untuk melakukan suatu upaya peperangan untuk menduduki kota Ai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dari pasal 7, sebenarnya pada saat peperangan terjadi di kota Ai, ini bacaan kita sebenarnya yang kedua kali. Yang pertama itu bangsa Israel kalah telak. Mereka dipukul mundur oleh pimpinan raja kota Ai dengan tentara pasukannya. Sudah kalah karena kalah strategi. Tetapi serangan yang kedua punya makna penting. Ada dua hal, yaitu pertama, taat melakukan perintah Tuhan. Yang kedua adalah strategi yang cerdik. Jadi tadi saya katakan bahwa kalau untuk melakukan sebuah pekerjaan tentu harus ada punya rencana yang matang. Apa yang harus dilakukan, kemudian siapa yang melakukannya, kemudian proses pekerjaan seperti apa. Yang membawa bencana dengan kekalahan pertama bangsa Israel adalah, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah suku Yehuda. Di sana kalau kita baca di ayat pasal yang ke-7, maka ada suku Yehuda, orang yang bernama Akhan, itu membuat bangsa Israel jatuh telak karena melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ketika melakukan peperangan di Yeriko dan menang, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan mengambil apapun, harta apapun. Tetapi apa yang dilakukan oleh Akhan, yaitu dia mengambil jubah yang paling indah, kemudian mengambil perak, kemudian mengambil satu batang emas, lalu disembunyikan. Sehingga murka Tuhan terjadi. Maka ketika melakukan peperangan yang pertama kali, karena masih ada orang yang melakukan dosa di dalamnya, murka Tuhan terjadi sehingga bangsa Israel kalah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan berjemaat pun kita harus menghindari hal-hal yang melakukan perbuatan dosa. Jangan menginginkan barang sesama, atau jangan berpikir untuk melakukan sesuatu yang licik seperti Akhan. Tetapi ketika dipercayakan, maka itu harus melakukannya dengan benar, melakukannya dengan baik, dan melakukannya dengan jujur. Itu yang harus dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi ketika terjadi kekalahan dalam strategi perang yang pertama kali? Firman Tuhan kepada Yosua untuk memanggil semua suku, mengecek semua suku, siapa yang melakukan, dari suku ke suku, kemudian setelah itu sampai dicek sampai orang per orang. Dan didapatilah Akhan yang melakukan kesalahan itu. Dan apa yang terjadi? Melakukan kesalahan itu harus mendapatkan imbalan. Akhan dan seluruh apa yang dimiliki, termasuk harta benda, keluarga,
kambing domba semua harus dimusnahkan di lembah Akor. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini artinya Akhan itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya bersama dengan seisi keluarganya. Jadi apa yang dilakukan dalam pelayanan ini juga harus bertanggung jawab. Pelayanan dalam bertanggung jawab. Apa yang dipercayakan dalam pelayanan harus dilakukannya dengan murni, sehingga tidak terlibat di dalam perbuatan dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan strategi perang yang kedua, Allah siap untuk menuntun bangsa Israel melalui pimpinan Yosua. Allah menyuruh Yosua untuk membawa seluruh tentaranya bersiap. Jadi dalam persiapan itu Yosua membagi tentaranya menjadi dua bagian. Yang 30.000 itu diperintahkan untuk mempersiapkan untuk mereka masuk dan menyusup untuk bersembunyi di belakang kota Ai. Sementara 5.000 orang di bawah pimpinan Yosua berada di bagian utara. Sehingga pada pagi-pagi sesuai dengan pembacaan kita, pada pagi-pagi Yosua berjalan. Maka Raja Ai melihat Yosua berjalan, mereka terus mengejar sampai ke padang gurun. Dan ini adalah strategi sehingga semua orang yang ada di kota itu keluar meninggalkan kota Ai. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, ketika semua orang keluar, maka Yosua mengacungkan tangannya, mengirimkan lembing ke kota Ai sebagai tanda supaya orang-orang yang sudah bersembunyi di sana, mereka terus mengejar dan membakar serta berperang menghancurkan kota Ai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan berjemaat pun harus ada strategi. Berpelayanan dalam bergereja pun harus ada strategi. Dan strategi itu harus strategi yang dasarnya adalah firman Tuhan. Harus melakukan, menjalankan firman Tuhan dengan baik dan benar. Jangan seperti Akhan, tidak melakukan perintah Tuhan dengan baik dan benar. Lalu dalam proses peperangan itu, Yosua sebenarnya sudah putus asa. Tapi dia tidak pernah bertanya strategi apa yang harus dia gunakan. Dia hanya berdoa kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, supaya Tuhan menuntun dalam pertempuran itu. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Yosua pasal 8 ayat 1, Yosua berkata, aku serahkan kepadamu Raja Esai. Allah berkata, aku serahkan kepadamu raja negeri ini, suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Dan Yosua melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi Yosua tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Dan ketika tidak menyimpang dari perintah Tuhan, maka tentu ada keberhasilan yang menunggu di depan. Setelah itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu, arahkan ke Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Itu dalam ayat 18. Artinya bahwa dalam pekerjaan peperangan yang dilakukan bangsa Israel dalam atas pimpinan Yosua, tidak dilakukannya sendiri atas keahliannya sendiri, tapi semuanya itu adalah pimpinan dan tuntunan oleh Allah Sang Pencipta. Karena Yosua tahu bahwa kalau tidak berjalan bersama dengan Allah, maka memperoleh kekalahan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hasil dari strategi yang dipimpin oleh Tuhan melalui Yosua mampu mengalahkan kota Ai. Dan hari itu Tuhan menyerahkan Ai kepada bangsa Israel. Lalu Yosua membangun mezbah ucapan syukur kepada Tuhan atas kemenangan dan keselamatan yang diperoleh Israel. Dalam setiap kehidupan kita tentu penuh dengan ucapan syukur. Apapun yang kita peroleh, apapun hasilnya yang kita peroleh, kalau itu berjalan dengan kehendak Tuhan, maka itu harus penuh dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah penaklukan kota Ai itu kita belajar bahwa dunia boleh memiliki strategi yang tinggi. Manusia boleh memiliki strategi yang hebat. Tetapi secanggih apapun manusia memiliki strategi, Allah sanggup merobohkannya. Allah sanggup untuk menghancurkannya. Tidak ada yang mustahil. Yosua dan bangsa Israel masuk ke dalam strategi Allah. Dalam pelayanan berjemaat pun kita harus masuk dalam strategi Allah. Bagaimana kita masuk dalam strategi Allah? Masuk dalam strategi Allah itu artinya menyerahkan seluruh pergumulan hidup itu ke dalam tangan Tuhan. Dan lakukanlah sesuai dengan yang difirmankan. Jangan menyimpang ke kiri atau kanan. Kalau dipercayakan, janganlah kepercayaan itu disia-siakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kalau sudah dipercayakan dalam hal-hal berjemaat, kita merasa ragu. Kemudian kita juga merasa jadi bimbang, atau mungkin rasa tidak percaya diri, sehingga menimbulkan ketidakjujuran dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa harus berlaku setia dan jujur, tidak seperti Akhan yang tidak jujur, menyimpan apa yang diambilnya dari Yeriko itu, sehingga menjadi bencana untuk bangsa Israel secara keseluruhan. Pepatah yang sering kita dengar berkali-kali, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Karena kesalahan satu orang, maka itu menimbulkan kerugian banyak orang. Bayangkan itu kesalahan Akhan mengorbankan 36 orang yang mati pada saat peperangan pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu firman Tuhan mengajak kita pada malam hari ini. Kalau saat ini kita sedang ada dalam pergumulan, kalau saat ini kita sedang menghadapi persoalan seperti Yosua dan bangsa Israel menghadapi persoalan untuk masuk di kota Ai, maka undanglah Tuhan untuk masuk dalam strategi Allah. Andalkan Tuhan saja, maka pasti ada kemenangan. Kemenangan itu tidak langsung diberikan, tetapi perlu proses. Kita perlu diproses untuk ada dalam sebuah kepastian. Hidup ini harus ada dalam sebuah kepastian. Sebab strategi Allah dapat mengalahkan segala macam strategi manusia. Mari serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan. Masuklah dalam strategi Allah untuk melawan segala tipu muslihat, musuh yang ada di sekitar kita. Kita bukan berperang melawan musuh peperangan, tapi pada saat ini kita masuk dalam peperangan, yaitu harus melawan COVID-19 yang sekarang
dikatakan secara umum Omikron. Ini adalah peperangan. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan masuk dalam strateginya. Serahkanlah dalam segala apa yang kita alami, maka Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 245 ayatnya yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas segala kebesaran dan kebaikan-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat melalui segala waktu dengan baik dan dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat GPIB Immanuel Bekasi yang telah mengikuti atau sedang mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Pada kesempatan ini kami berdoa juga Tuhan menyertai para pendeta yang telah Allah panggil dan tempatkan melayani di berbagai jemaat di 26 provinsi. Tuhan mengasihi dan menolong mereka. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk seluruh program, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk jemaat GPIB Immanuel Bekasi, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit atau rumah, Tuhan menolong dan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa juga untuk seluruh para pelayan, diaken penatua dari sektor 1 sampai 9 dan pos pelayanan Karangsatria. Tuhan memberkati juga pengurus Kanampelkat dan pegawai kantor, memelihara dan menolong mereka seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berkati juga pemerintahan dan bangsa Indonesia, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, seluruh kabinet dan lembaga tinggi negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, sampai pemerintah daerah. Tuhan memberkati, sehingga setiap kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, dan secara khusus untuk mencegah virus COVID-19 yang sedang melanda dunia dan Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah ya Bapa untuk para dokter, perawat, dan tim medis yang bekerja siang dan malam di berbagai rumah sakit, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan dihindarkan dari wabah virus corona. Terima kasih ya Tuhan.
Kami berdoa untuk rekan-rekan yang telah bertugas di malam hari ini. Pemandu lagu, organis, Tuhan memberkati. Juga rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang melayani melalui sound system dan media. Tuhan menolong berkati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengar dan sambut doa kami yang kami datang dan bawa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah memberi dengan sukacita. Dengarkan dan laksanakan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita menyanyi dari kitab Bakti 79 bait 1 dan 2. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang kami berikan bukan karena kami layak,
tetapi semata-mata adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami persembahkan kembali kepadamu sebagian dari berkat-Mu untuk setiap kami. Kuduskanlah agar berguna bagi karya yang memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.